Menimbang bahwa fakta persidangan telah menunjukkan terdakwa Richard Eliezer yang Rumio telah membuat terang perkara hilangnya nyawa korban Yosua dengan keterangan yang jujur, konsisten, logis, serta bersesuaian dengan alat bukti tersisa lain yang ada, sehingga sangat membantu perkara aku terungkap. Meskipun untuk itu menempatkan terdakwa dalam posisi dan situasi yang sangat membahayakan jiwanya, mengingat terdakwa praktis berjalan sendirian. Menimbang bahwa selanjutnya majelis telah menerima surat permohonan pengajuan amicus curiae sahabat pengadilan terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak, antara lain Institute for Criminal Justice Reform, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Farida Law Office, Tim Advokasi Inuni FHAJ, terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia, yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua. Oleh karenanya, mohon agar kejujuran terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, majelis tidak akan menutup mata dari rasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan amicus curiae terhadap perkara terdakwa Richard Eliezer. Sebaliknya, memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara, khususnya dalam penegakan hukum, sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang mempresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap terdakwa Richard Eliezer. Menimbang bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara, sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian, dan keteguhan terdakwa dengan berbagai risiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak terdakwa ditetapkan sebagai saksi dan pelaku yang bekerja sama, justice collaborator, serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A Undang-Undang tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2000. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika terdakwa Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat, menyadari, menyesal, meminta maaf pada keluarga korban Yosua, selanjutnya berbalik 180 derajat secara nyata, melangkah maju, memperbaiki kesalahan, meskipun harus melewati jalan terjal berisiko demi kebenaran, dan hal itu telah terdakwa Richard Eliezer tunjukkan sebagai bentuk pertobatan. Maka menurut majelis adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Richard Eliezer tentukan sebagaimana dalam putusan. Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, yang kepada terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti maka ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan, hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa, sehingga akhirnya korban Yosua meninggal dunia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa adalah saksi pelaku bersama, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa masih muda,
diharapkan mampu memperbaiki perbuatan yang tidak didenari, dalam mensalib perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Keluarga korban yang sah Yosua Huta Barat telah memaafkan perbuatan Limbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebani pula bayar biaya perkara. Ingat pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, serta ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan serta kitab undang-undang hukum acara pidana. Berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Yang bekerja sama atau justice kolaborator. Itu baru benar. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Ketua, Morgan Simanjuntak Sarjana masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan yang ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 oleh kami hakim ketua didampingi hakim anggota tersebut dan dibantu oleh saudara Aprisno SMH dan Okta Aprianto SMH, mitra pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa serta tim penasihat hukum. Upaya hukum masih berapa bulan? Upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau tidak. Demikian sidang perkara nomor 3 2022 dinyatakan ditutup.